Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hasjadi, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas Indonesia. Gongsi Facai, seminggu yang lalu ngapain aja? Liburan panjang, tapi juga ada berita-berita yang menarik. Tidak hanya seminggu, saya akan membahasnya sebulan, karena ini adalah monthly report. Apa aja sih yang menarik ya selama sebulan kemarin di bulan Januari? Yang pertama tentunya penurunan suku bunga Bank Indonesia BI 7 Days Repo Rate. Itu dipotong 25 basis poin. Nah, ini tentu di awal sangat mengejutkan karena memang trajektori dari rupiah yang sangat tertekan sepanjang akhir tahun sampai awal tahun, tetapi ternyata itu adalah keputusan yang ternyata cukup positif yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena dengan memotong suku bunga 25 basis poin itu kita melihat bahwa trajektori market pada saat itu lumayan baik ya, meskipun ada kekhawatiran bahwa rupiah akan tertekan, tetapi ternyata data inflasi US di malam harinya itu menunjukkan data yang sesuai konsensus sehingga tidak ada tekanan yang berlebihan pada rupiah. Yang terjadi adalah bond yield turun, Indo 10 year bond. Kemudian kita juga melihat bagaimana equity market juga mulai meningkat ya, terutama yang rate sensitive sector yang dipandu secara baik oleh saham-saham sektor perbankan. Tetapi setelah itu kita melihat banyak dinamika, terutama setelah inaugurasi Trump. Sebenarnya inaugurasi Trump ketika dia melakukan speech itu tidak menimbulkan sentimen yang terlalu buruk ya, karena ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang, Trump ternyata tidak membuat kegaduhan ya di sepanjang inaugurasi sebagaimana yang juga diharapkan sebelumnya. Yang disampaikan oleh Trump memang ada beberapa pernyataan terkait dengan tarif, tetapi tidak terlalu ekstrem ya. Di sisi yang lain, Trump juga dalam sisi inaugurasinya ingin kemudian memitigasi inflasi, terutama dari sisi energi dengan meningkatkan produksinya dari minyak bumi Amerika Serikat. Dan itu kemudian menghadirkan sentimen yang kurang lebih netral. Sehingga kita melihat bahwa mulai dari tengah pekan, mulai dari inaugurasi juga itu kita melihat bahwa tidak ada tekanan yang berarti kepada rupiah. Tetapi baru-baru ini kita juga kemudian melihat bagaimana pernyataan Trump, terutama ketika mengancam akan menaikkan tarif untuk beberapa negara seperti di Kanada, Meksiko, dan juga China, itu menghasilkan trade retaliation, yaitu perang tarif ya, yang juga kemudian disampaikan oleh Kanada dan Meksiko. China masih menimbang-nimbang, tapi itu saja kemudian juga sudah turut menekan pasar, terutama dari sisi rupiah. Kemudian kita bisa melihat dari equity market kita juga tertekan, ada potensi capital outflow, dan itu juga terefleksi pada peningkatan bond yield di market obligasi. Nah, itu beberapa heads up yang mungkin kita harus lihat ke depan sebagai antisipasi ya risiko-risiko selama seminggu ke depan dan juga kemungkinan sebulan ke depan. Dan untuk pekan ini ada beberapa pengumuman yang lumayan penting yang terjadi di awal pekan ini. Di hari Senin kita melihat ada pengumuman angka inflasi. Nah, angka inflasi yang diumumkan hari ini, hari Senin, itu masih cukup rendah ya. Di satu sisi kita bisa melihat dari setengah gelas penuh bahwa ini artinya ya bahwa pemerintah berhasil kemudian menekan inflasi. Tapi kalau kita lihat dari setengah gelas kosong, ini antisipasi ya bahwa demand kita sebenarnya tidak sekuat itu, karena seharusnya di bulan Januari demand kita sedang tinggi-tingginya ya, Januari, Februari, apalagi nanti masuk Lebaran, akhir tahun masuk kemudian Lebaran dan Ramadan, ini suatu hal yang seharusnya bisa memicu demand, tetapi ternyata demand kita tidak setinggi itu juga peningkatannya. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana dari supply side, biasanya Januari memang kondisinya lagi panen dan juga ada diskon pemerintah ya, diskon listrik yang dilakukan selama 2 bulan Januari dan Februari itu sebenarnya juga turut menekan angka inflasi. Tapi 0,76% year on year ini masih terlalu rendah. Karena ini di bawah konsensus yang 1,88% dan juga di bawah forecast kami yang 1,73%. Jadi meskipun ya kita sudah mengekspektasikan inflasi tidak akan terlalu tinggi, tapi tidak serendah ini juga. Sehingga ini suatu hal yang mungkin bisa menjadi heads up buat ke depan untuk para pelaku kebijakan. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana performa ya presiden yang mana kita sudah melalui 100 hari pertama ya, tinggal kita kemudian melihat threshold berikutnya adalah 100 hari berikutnya, yaitu 200 hari. Apa yang terjadi selama 100 hari? Kita sudah melihat bahwa ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dilakukan oleh presiden bersama tim. Kita melihat bagaimana Pak Prabowo sudah melakukan perjalanan 30 hari ke 9 negara. Dan itu kita melihat ada semacam komitmen investasi sekitar 19 billion US dollar. Kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo sepanjang 100 hari pemerintahannya sudah kemudian melakukan beberapa hal selain tadi beranjang sana untuk kemudian menarik minat investasi, tapi juga kemudian menaikkan upah minimum regional 6,5%. Ya, mudah-mudahan buruh senang. Tapi di sisi yang lain ya produsen juga
munculkan kekhawatiran ya, jangan sampai kemudian ini akan menekan ongkos produksi mereka. Tapi kemudian pemerintah memberikan paket stimulus sekitar 265 triliun dan ada beberapa yang juga digunakan untuk paket insentif industri padat karya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa memitigasi hal negatif dari kenaikan ongkos produksi dari jalur upah tenaga kerja terhadap produsen. Kita juga melihat ada beberapa hal-hal lain yang menarik, terutama juga program prioritas Presiden itu yang sudah berjalan ya, alokasi dananya 71 triliun dan juga bisa ditambah lagi menjadi 171 triliun untuk makan bergizi gratis, dan juga ada banyak program-program prioritas lain yang sudah berjalan sepanjang 100 hari ini. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah Presiden juga mengajak kita terutama memberikan leadership untuk berhemat, melakukan efisiensi. Jadi menyingkirkan anggaran-anggaran tidak penting, fokus kepada anggaran-anggaran yang bisa kemudian menciptakan tenaga kerja dan bisa mendatangkan devisa melalui Inpres 1 2025 yang mana itu ada efisiensi sekitar 306 triliun. 306 triliun ini digunakan untuk hal-hal yang bisa kemudian membangkitkan sektor konsumsi. Nah, ini mudah-mudahan berita baik ya buat kita terutama di tahun ini, kuartal pertama tahun 2025. Bagaimana market? Kita akan bahas. Ya, bagaimana market berada dalam dilema tentunya ya. Tentu ini bukan masalah kita saja. Ini emerging markets, most of emerging markets mengalami hal yang sama. Bahwa banyak sekali foreign funds yang sudah short ke emerging markets dan mulai masuk ke terutama Amerika Serikat, karena prospek pertumbuhan Amerika Serikat dan juga kemudian aktivitas deregulasi yang ingin dilakukan oleh Trump, aktivitas insentif pajak yang dilakukan oleh Trump itu kemudian memicu capital inflow ke Amerika Serikat at the expense of emerging markets. Dan oleh karenanya kita melihat ada beberapa tekanan-tekanan ya, baik itu terhadap rupiah dan juga bond market dan equity market kita. Equity market kita masih dalam keadaan yang tertekan ya, setelah sebelumnya punya tren yang lumayan bagus ya setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunganya, tapi sekarang masih dalam keadaan yang ya tidak terlalu baik ya. Sekarang bisa jadi ke 6.910 ya batas bawahnya. Mudah-mudahan itu kita tidak tembus di level itu dan masih ada peluang untuk rebound. Beberapa sektor yang mungkin layak untuk dilihat adalah beberapa diantaranya yang cukup leading, yaitu di infrastruktur, health ya. Ini juga sektor-sektor yang mungkin bisa dilihat ya. Ada beberapa juga terkait dengan finance karena juga terkait dengan rate sensitive sector, tapi ya kita lihat ini trajektori dari kebijakan atau trade retaliation ya, dinamika global ini masih sangat mempengaruhi pasar dalam negeri kita. Bagaimana dengan bond market? Bond market juga setelah sebelumnya yieldnya sempat ke 6,9 tapi sekarang sudah merangsek naik lagi ke 7,1 ya, bahkan bisa sampai 7,2. Nah, untuk ini kita kemudian merekomendasikan untuk lebih defensif karena kita lihat beberapa hal yang bisa untuk dikoleksi ya untuk strategi defensif ini, melihat dinamika global adalah yang bertenor pendek yaitu di bawah 10 tahun. Mudah-mudahan ini kemudian bisa kemudian mempertahankan ya level return Anda selama mengkoleksi equity dan juga bond tadi. Tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.